Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim. Nama saya Muhammad Agus Pratama. Nama saya Fadil Putra Sigatama. Nama saya Fadillah Fatih Desi. Nama saya Muhammad Tarif Hazar Roman. Dan berikut ini adalah penjelasan tentang kayak ilmiah yang kami buat. Di sini saya akan membawakan penjelasan tentang abstrak yang telah kami buat pada karya tulis ilmiah tersebut. Perencanaan gedung tahan gempa di Indonesia ini sangatlah penting, dikarenakan wilayah Indonesia ini merupakan sebagian besar wilayah di Indonesia ini adalah wilayah sangat rawan terjadinya gempa. Oleh sebab itu, dilakukanlah studi di beberapa bangunan beton betulang di daerah Maluku Utara untuk menetapkan sistem struktur yang khusus. Perilaku seismiknya dievaluasi memakai evaluasi kinerja yang memanfaatkan pusat analisis. Pusat analisis ialah analisa statik non-linear, perilaku ketentuan struktur lalu gempa. Sedangkan titik kinerja merupakan besarnya perpindahan maksimum suatu saat gempa terjadi. Jika hasil pemodelan menunjukkan bahwa konsep strong column weak beam telah terjadi pada bangunan tersebut. Bangunan tahan gempa juga merupakan bangunan yang bisa rusak yang dikarenakan oleh gempa tetapi tidak bisa runtuh. Dan hal-hal bagian-bagian yang rusak itu bagian-bagian yang diinginkan atau yang mungkin rentan untuk jadinya kerusakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis kinerja beton pada bangunan tahan gempa. Peraturan perencanaan ketahanan gempa di Indonesia menyoroti resiko tinggi di sebagian besar wilayah. Proses perencanaan struktur bangunan menggunakan beton bertulang dengan FEMA 273 sebagai acuan untuk perencanaan berbasis kinerja. Tantangan saat ini adalah penyediaan rumah tahan gempa diatasi dengan penggunaan beton ringan dan kuat pada elemen non-struktural seperti dinding. Bahan alternatif termasuk campuran semen PC, abu terbang, dan styrofoam untuk panel dinding pracetak menggantikan dinding batu bata. Pertumbuhan cepat penduduk di Indonesia menyebabkan keterbatasan lahan, mendorong pembangunan gedung bertingkat tinggi untuk memenuhi kebutuhan ruang. Meskipun ini mendukung pertumbuhan bisnis, struktur bangunan bertingkat rentan terhadap gaya lateral, terutama gempa bumi. Kesalahan dalam memilih konfigurasi bahan dan material dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran akibat pengaruh gempa. Karena struktur yang kurang responsif dan tahan dinamis meski telah dilakukan perencanaan tahan gempa. Analisis struktur bangunan tahan gempa menggunakan metode performance-based earthquake engineering yang terbagi menjadi dua, yaitu performance-based seismic design dan performance-based seismic evaluation. Evaluasi pada PBSD salah satunya adalah dengan analisis non-linear pushover. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, berdasarkan rekan saya tadi yang sudah menjelaskan latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi bangunan dapat tahan gempa? Yang kedua, bagaimana perbandingan antara kekuatan beton pracetak dan beton cor pada bangunan tahan gempa? Yang kedua, ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan mengenai rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggambarkan faktor yang mempengaruhi beton dapat tahan gempa. Yang kedua, menjelaskan perbandingan antara kekuatan beton pracetak dan beton cor terhadap gempa. Nah, yang ketiga ini ada manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang kita lakukan ini, maka didapatkan manfaat penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, menambah wawasan mengenai konsep bangunan tahan gempa.
Yang kedua, memberi masukan kepada orang awam tentang kekuatan beton yang tahan terhadap gempa. Yang ketiga, yaitu membangun infrastruktur di Indonesia menjadi lebih baik dan aman. Jadi sini saya ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi beton pada tahan gempa. Yang pertama itu ada faktor beton tahan gempa. Bahan bangunan yang sering digunakan dalam konstruksi, yakni beton, memiliki peran krusial dalam meningkatkan keamanan struktural bangunan terhadap gempa bumi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan beton untuk tahan gempa. Dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting dalam fase perencanaan dan pelaksanaan. Konstruksi bangunan yang tahan gempa, dalam pembahasan ini kita akan menjelajahi sejumlah faktor utama yang memiliki dampak signifikan terhadap kekuatan dan ketahanan gempa beton. Dan dalam beberapa kasus, yang kelima ada bahan tambahan tahan gempa. Penambahan komponen pada beton tahan gempa ini merujuk pada pemanfaatan substansi atau material tambahan yang dimasukkan ke dalam komposisi beton guna meningkatkan performa strukturalnya selama gempa. Yang keenam itu ada rasio air campuran. Jumlah air dalam campuran beton juga menjadi faktor penting. Ini kenapa? Karena rasio air campuran itu yang tinggi dapat mengurangi kekuatan beton dan membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan struktural selama gempa, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara kekuatan beton pracetak dan beton cor terhadap gempa. Beton pracetak dan beton cor digunakan dalam konstruksi untuk menciptakan struktur yang tangguh dan awet. Namun, dalam konteks kekuatan terhadap gempa bumi, keduanya memiliki ciri dan pertimbangan yang khusus. Kelebihan beton pracetak melibatkan efisiensi waktu, biaya, dan kontrol kualitas yang baik. Meskipun beton pracetak memiliki banyak keunggulan, pilihan antara beton pracetak dan beton cor umumnya tergantung pada kebutuhan proyek, kondisi lingkungan, dan pertimbangan biaya. Sementara itu, beton cor dan dipadatkan di tempat proyek memberikan kontrol langsung terhadap kualitas di lokasi. Fleksibilitas desain dan penyesuaian di lapangan adalah kelebihan, dan proses pemadatan di tempat dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap gempa. Beton pracetak. Pengendalian kualitas beton pracetak memiliki tingkat pengendalian kualitas yang lebih tinggi karena diproduksi di lingkungan pabrik yang terkendali. Proses ini memungkinkan perhitungan struktural yang lebih tepat dan distribusi yang seragam. Beton cor. Beton cor memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk penyesuaian langsung di lapangan. Ini memungkinkan adaptasi desain struktural selama proses pengecoran untuk mempertimbangkan kondisi tanah dan lingkungan setempat. Jadi kesimpulan ini adalah kinerja beton pada struktur anti gempa menekankan pentingnya memahami secara mendalam sifat-sifat material untuk mencapai tingkat keamanan yang optimal. Dalam menganalisis kinerja beton, perhatian yang diutamakan itu adalah kekuatan, kekakuan, dan ketahanan terhadap gempa. Temuan dari analisis ini menjadi landasan untuk mengembangkan desain bangunan yang efektif dalam menanggulangi gaya gempa. Kekuatan beton menjadi aspek kunci dalam memastikan integritas struktural. Dengan memahami parameter kuat tekan dan kuat lentur beton, para insinyur struktur dapat mengevaluasi kapasitas material tersebut dalam menahan beban gempa. Selain itu, kekakuan beton juga menjadi pertimbangan penting karena sifat keelastisitasnya dapat memengaruhi respons struktural terhadap getaran gempa. Terus analisis terhadap performa beton dalam kondisi ini mencerminkan kemampuannya untuk bertahan terhadap deformasi berulang akibat gempa. Dalam konteks ini, penggunaan aditif atau penguatan tambahan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kekuatan beton. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi